Happy Couple, kita kembali berjumpa dalam program Pernikahan Bahagia YKB TV. Hari ini saya mengajak kita untuk sejenak berimajinasi. Bayangkanlah sebuah taman yang indah. Di sana terdapat banyak pohon dan juga banyak bunga-bunga. Ada anak-anak yang berlarian ke sana kemari bermain dan juga pasangan-pasangan muda sedang berjalan-jalan di sana-sini. Ada sejumlah anak perempuan, anak laki-laki yang memperhatikan bahwa di atas bunga-bunga yang bertebaran di taman itu ternyata berterbangan kupu-kupu aneka warna yang begitu indah, begitu cantik. Nah, karena anak-anak ini sangat tertarik dengan aneka kupu-kupu yang indah dan cantik dan aneka rupa warna itu, maka mereka mengejar kupu-kupu untuk menangkap kupu-kupu yang indah, yang menarik, yang cantik tadi. Tapi ternyata ketika anak-anak ini coba menangkap, coba mengejar kupu-kupu, kupu-kupu itu terbang semakin tinggi dan di luar jangkauan anak-anak tadi. Nah, apa yang mau dikatakan dari ilustrasi ini? Kebahagiaan itu seperti kupu-kupu. Bukankah dia cantik? Bukankah dia indah? Sehingga didamba oleh manusia. Siapa di antara kita yang tidak ingin bahagia? Bukankah kita semua pasti ingin bahagia dalam kehidupan ini? Nah, kebahagiaan dikatakan seperti kupu-kupu. Yang indah, yang cantik, yang menarik, yang berusaha untuk dikejar, yang berusaha untuk digapai. Seperti anak-anak dalam taman tadi. Mereka berlarian, mereka berusaha untuk menangkap, mengejar kupu-kupu. Tapi apa yang terjadi? Ternyata kupu-kupu itu pergi menjauh, tidak terjangkau oleh manusia, oleh anak-anak kita. Nah, dalam kehidupan sebuah pernikahan, mungkin juga kita menjumpai hal yang seperti itu. Kita mendamba kebahagiaan terjadi dalam kehidupan kita, tapi ternyata kita mengusahakan kebahagiaan itu tidak kunjung tiba, tidak kunjung kita rasa. Konflik dengan pasangan kerap terjadi, kesalahpahaman juga muncul, dan kita merasa, apakah seperti ini hidup pernikahan? Lalu kalau begitu, bagaimana kita memaknai situasi ini? Nah, saya mengajak kita untuk melihat dari sisi yang berbeda. Bahwa ketika tadi dikatakan bahwa kebahagiaan itu adalah seperti kupu-kupu, dan tentu setiap pribadi kita sangat mendamba untuk meraih, untuk mengalami kebahagiaan, maka tugas kita, terutama happy couple dalam pernikahannya, tugas kita, tugas suami, tugas istri, bukanlah untuk mengejar kupu-kupu, bukanlah untuk menangkap kupu-kupu. Lalu kalau begitu apa? Tugas kita, suami dan istri, adalah untuk memperbaiki kebun bunga kita. Kalau kebun bunga kita ditanam, diberikan pupuk, diberikan air yang cukup, sehingga kebun bunga kita menjadi indah, menjadi cantik, menjadi menarik, maka niscaya kupu-kupu itu akan datang, akan hinggap, akan menempel pada kebun bunga kita. Dan disitulah kebahagiaan dapat kita rasakan. Maka kita belajar di sini bahwa ternyata kebun bunga mau menggambarkan relasi di antara suami dan istri. Relasi itu perlu dijaga, perlu dipupuk, perlu disiram, sehingga relasi itu menjadi hangat, akrab, sehat, dekat, dan kebahagiaan itu akan mendekat kepada kita. Hari ini saya mengajak kita untuk mencermati apa yang firman Tuhan ajarkan dalam kitab Mazmur pasal pertama, ayat pertama hingga ayat yang ketiga. Firman Tuhan berkata, "Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut ajakan orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk di kumpulan pencemooh. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, tidak pernah layu daunnya, apa saja yang dilakukannya berhasil." Nah, bacaan firman Tuhan ini menggambarkan orang benar seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Betapa penting air itu bagi pertumbuhan sebuah pohon. Sama dalam kehidupan pernikahan. Ketika tadi dikatakan bahwa kehidupan pernikahan itu seperti kebun bunga, maka kebun bunga ini perlu dipupuk, perlu dirawat, perlu diairi. Apa air yang perlu kita miliki dalam sebuah relasi pernikahan? Yang pertama adalah air pengampunan. Siapa sih
suami atau istri yang tidak pernah berbuat kesalahan? Pasti di antara kita bisa berbuat kesalahan. Maka kita perlu mengairi kebun bunga kita, mengairi relasi kita dengan adanya pengampunan. Suami mengampuni istrinya, istri mengampuni suaminya. Yang kedua adalah air penghargaan. Ketika suami pulang dari kantor dengan segala keletihannya, ingin beristirahat, ternyata istrinya sudah menyiapkan makanan, sudah menyiapkan minuman yang disuka oleh suami. Dan suami mengatakan, terima kasih ya, mama tahu sekali apa yang papa butuhkan. Ada penghargaan di sana, ada penghormatan. Maka penghargaan itu menjadi pupuk, menjadi air yang segar bagi penguatan relasi suami istri. Maka kalau kita ingin mengalami kebahagiaan dalam pernikahan, mari kita rawat kebun bunga kita. Kita rawat relasi di antara suami dengan istri. Sehingga apa? Kupu-kupu kebahagiaan itu akan singgah di atas bunga yang indah, karena bunga itu bertumbuh, dirawat dengan baik oleh pemilik kebun bunga. Mari happy couple, upayakanlah kebun bunga kita, relasi suami istri, relasi yang indah, relasi yang hangat, relasi yang akrab. Karena disitulah kupu-kupu kebahagiaan akan singgah untuk menghiasi kebun bunga pernikahan yang kita miliki. Tuhan kiranya memberkati pernikahan happy couple sekalian.